Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang meneladani dakwah Nabi SAW di Mekah. Secara garis besar, timeline atau pembagian waktu sejarah Nabi Muhammad SAW akan terbagi kepada 3. 1. Waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Pada waktu itu peristiwa apa saja yang terjadi? Siapa saja tokoh-tokoh pada saat itu? Kemudian peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Yang kedua yaitu masa kelahiran Nabi Muhammad, dari mulai kelahiran sampai sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, kemudian yang ketiga, perjalanan Nabi pada masa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian sampai tiga waktu yang harus dipahami ketika kita memahami sejarah Nabi, dakwah Nabi di Mekah. Itu waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Pada waktu itu terjadi peristiwa besar di mana peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Fil. Itu peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena niat dia ingin menghancurkan Ka'bah, berniat untuk memindahkan Ka'bah itu ke Yaman. Pada tokoh penjaga Ka'bah pada waktu itu adalah Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, di mana Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan. Kemudian setelah lahir, Nabi Muhammad pun disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Banyak peristiwa yang terjadi pada saat atau keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika kelahiran Nabi Muhammad, kemudian pada masa pengasuhan oleh Halimatus Sa'diyah, di antaranya yaitu ketika dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat. Kemudian peristiwa tersebut sehingga menimbulkan kekagetan Halimatus Sa'diyah, sehingga keputusannya untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Nah, setelah itu diasuh kembali oleh ibunya, dan pada usia 6 tahun kemudian ibunya meninggal, dan pengasuhan dilanjutkan oleh kakeknya. Diasuh Nabi Muhammad oleh kakeknya sampai berusia 8 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dunia dan Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai Nabi menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya namun dermawan. Beliau menikah dan dikaruniai putra putri. Walaupun bagi yang laki-laki putra tidak sampai dewasa. Pada saat Nabi berusia 40 tahun, Nabi berkhalwat di Gua Hiro. Nah, kemudian turunlah wahyu pada saat itu untuk yang pertama kali, yaitu turun surat Al-Alaq. Jadi usia Nabi Muhammad yaitu sekitar 63 tahun. Di mana
periode dakwah Nabi di Mekah itu selama 13 tahun dan periode dakwah Nabi di Madinah itu selama 10 tahun. Nah, di sini Nabi diperintahkan setelah turun surat Al-Alaq. Nah, ini Nabi berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy atau disebut dengan masyarakat jahiliyah. Artinya pada masa itu masyarakat jahiliyah karena berada dalam bidang agama, moral dan hukum. Nah, di bidang agama diantaranya keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi, meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Kemudian ada lagi kebodohan yang mereka lakukan, yaitu mengubur bayi perempuan. Itu juga termasuk kebodohan mereka atau kebodohan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Muncul kategorisasi surah atau ayat dalam Al-Quran, yaitu ada yang termasuk ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Nah, ini ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan wilayah sekitarnya seperti Hudaybiyah, Mina, dan Arafah. Kemudian ayat yang sudah Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah dan wilayah sekitarnya seperti Sil, Kuba, dan Uhud. Nah, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini memiliki ciri-ciri. Nah, biasanya ayat Makkiyah itu dimulai dari ya ayyuhan nas. Kemudian ayat Madaniyah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian dari segi isi atau substansinya, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu berisi keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, persaudaraan, dan persatuan. Nah, kemudian bagaimana caranya Rasulullah berdakwah secara terang? Nah, ini dengan mengundang kaum variatif untuk menghadiri dakwah Makkah dan mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah mengundang penduduk Makkah, ya. Reaksinya seperti apa? Ketika Rasulullah mengajak berdakwah dengan terang-terangan. Nah, ini reaksinya ini ya. Sangat keberatan masuk Islam. Nah, keberatan ya, merasa keberatan masuk Islam. Karena apa? Mereka menyadari akan siksa kubur. Ya, di sini keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat. Sedangkan kebiasaan orang kafir Quraisy saat itu bagaimana? Tadi kebodohannya itu tadi. Selain itu tadi memperbudak yang kalah. Ya. Sedangkan dalam Islam tidak diajarkan berbudak. Tetapi apa? Diajarkan persamaan derajat. Dalam Islam tidak ada yang namanya budak dan tuan. Ya, semuanya sama di mata Allah. Kecuali apa? Yang dilihat keimanan dan ketakwaan. Ya, kecuali yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian reaksinya setelah itu mereka menyadari akan siksa kubur.
tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat. Ya, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ini juga salah satu reaksi mereka ya. Kenapa mereka menolak? Karena mereka merasa berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang sudah berakar di dalam hatinya, ya. Sehingga mereka menolak untuk memandikan menyembah berhala. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pertama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.